Halo, jumpa lagi dengan saya Adi di VA Channel. Kali ini saya akan melanjutkan video tentang pembahasan mixer AD20 Live khusus untuk teman-teman yang baru migrasi dari mixer analog ke mixer digital. Di video ini saya akan membahas lanjutan dari mixer AD20 Live untuk menu-menu dan fitur-fitur yang ada di mixer AD20 Live. Mungkin ini agak sedikit mengulang dari yang sebelumnya, tapi intinya yang sebelumnya ini teman-teman sudah memahami bagaimana mengirimkan input sampai dengan keluar outputnya di master LR dan juga di bus outputnya. Oke, sekarang kita lanjut aja. Di sini di tampilan mixer AD20 Live ini teman-teman sudah bisa lihat semua. Nah, di bagian fadernya ini di mixer AD20 Live ini memiliki 8 fader plus 1 fader master. Di bagian sini ada 8 fader, di sini ada 1 master. Kemudian memiliki 4 layer fader. Nah, 4 layer fader ini berfungsi untuk memindah fungsi dari fadernya. Yang pertama ini berfungsi sebagai fader 1 sampai 8 di bagian input. Fader layer yang kedua ini berfungsi sebagai pemindah input 9 sampai 16. Teman-teman bisa lihat di bagian sini ada indikator channel 9 sampai 16. Kemudian di bawahnya lagi ada fader layer channel selanjutnya ada stereo in 1, stereo in 2, 17 sampai 20 channel. Kemudian ada play. Play ini biasa kita gunakan untuk play jika menggunakan USB dari belakang, yaitu connect ke laptop. Kemudian ada SPDIF. SPDIF ini ada konektor RCA di belakang, ada inputnya stereo, ini digital. Kemudian USB. USB jika teman-teman menggunakan USB yang terpasang di bagian atas ini. Kemudian di sampingnya ini ada efek returnnya, ada efek 1 dan efek 2. Di bagian bus yang kedua ini ada bus 1 sampai bus 8. Ini maksudnya bus 1 sampai 8 adalah master outputnya. Jika di mixer analog ini master auxiliary-nya. Di mixer digital ini bahasanya menjadi bus 1 sampai bus 8. Kemudian di bagian paling kiri ada mute group. Mute group 1, 2, dan 3. Kemudian ada mute group efeknya. Kita lihat di bagian sini. Di bagian layar ini adalah mute groupnya. Di sini ditampilkan jika ini di mute, maka di sini akan tampil seperti ini. Kita kembali lagi ke home. Nah, jika teman-teman lihat di bagian channel 1 ini ada 1 yang nyala di bagian mute groupnya. Jika saya tekan seperti ini, maka dia akan on mute-nya. Ini posisi channel 1-nya menjadi mute. Nah, ini fungsinya mute groupnya ini untuk memudahkan kita saat membuat grup mute. Jika teman-teman ada main mungkin akustik, band, small band gitu, bisa dibikin grup dari instrumen atau vokal, backing vokal, bisa dibikin mute groupnya. Kemudian di bagian atasnya ini ada tombol select, solo, dan mute. Untuk tombol select ini fungsinya jika teman-teman mau mengubah parameter yang ada di input channel atau di bagian output channel, di bus output atau di master outputnya, teman-teman harus pilih selectnya terlebih dahulu, karena jika tidak dipilih selectnya maka yang akan diubah ini, misalkan kita tujuannya ingin mengubah channel 1, ternyata selectnya di posisi 3, maka yang keubah adalah channel 3, bukan channel satunya. Nah, ini tombol select yang perlu diingat oleh teman-teman semua setiap melakukan apapun. Untuk mengubah channel input atau channel output, teman-teman harus ingat bahwa tombol select harus diselect terlebih dahulu atau ditekan terlebih dahulu. Di sini ada indikatornya channel 1, berarti fungsi dari layar di sini ini untuk mengubah fungsi dari channel 1. Kemudian di bawahnya ada solo. Solo ini digunakan untuk PFL. Jika di mixer analog ini ada PFL, dan ini di mixer digital menjadi solo namanya. Beberapa nama itu ada beda-beda, ada Q, ada solo, ada PFL juga masih sama. Kemudian di bagian mute, di bawahnya ini ada tombol mute, ya umum di mixer analog juga ada untuk tombol mute-nya. Kemudian di bagian atasnya ini, ada tombol record. Nah, untuk tombol recordnya teman-teman harus memasukkan flash disknya terlebih dahulu. Untuk memasukkan flash disknya teman-teman bisa, ini flash disk bawaannya sebenarnya tidak terlalu besar untuk kapasitasnya, karena ini digunakan hanya untuk save data. Misalkan teman-teman untuk save data, reset preset yang ada di mixer bisa di save ke flash disk. Nah, untuk recordnya teman-teman bisa langsung klik record di sini. Nah, ini berikan nama misalkan VA. Di sini sudah posisinya record. Nah, teman-teman bisa record ini berapa durasinya, teman-teman menyesuaikan dengan kapasitas si flash disknya. Untuk stopnya teman-teman klik di sini. Ini akan otomatis
stop, dan ini filenya di sini sudah ada. Untuk playnya teman-teman tinggal play di sini. Nah, untuk melihat level di mananya fadernya di sini, di USB ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, karena ini tidak ada file yang terrekod, maka di sini tidak ada sinyalnya. Oke. Kemudian di bawahnya ini ada tombol home. Jika teman-teman sudah tekan seperti ini untuk kembali tombol home-nya. Kemudian ada menunya. Nah, di bagian menu ini ada menu global. Di sini teman-teman bisa lihat versinya ini 2.5.0 dan ini cek update. Jika teman-teman mau update firmware, teman-teman bisa cek update di sini, tapi firmware-nya harus dimasukkan ke flash disk-nya. Kemudian reset setting, setelah teman-teman setup semuanya dan ingin reset mixernya, ini reset setting yang bagian tengah. Tapi jangan factory reset, kalau factory reset akan hilang semua. Kemudian di bagian monitor. Nah, di bagian monitor ini di belakangnya ada port monitor output, ada L dan R. Nah, ini teman-teman bisa pilih sumbernya mau dari bus output yang di sini atau dari main LR. Kemudian channel solonya ini mau pre atau post fader, kemudian bus solonya ini mau pre atau post fader juga. Nah, di sini ada digital output, ada 3 digital output, ada recorder source atau sumber recordernya yang di sini ini mendapatkan main, kemudian AES PDIF outputnya yang di belakang adalah RCA ini mendapatkan bus 7 dan 8 atau bisa diubah menjadi main output. Kemudian USB card-nya itu bisa teman-teman pilih juga mau mendapatkan main atau bus 7 dan 8. Di bagian sampingnya ada set password. Mixer ini bisa di password jika teman-teman menginginkan untuk di password. Kemudian network. Nah, untuk jaringannya ini di bagian kiri ini adalah jaringan WiFi internal yang sudah disiapkan. Di sini ada antenanya. Kemudian di bagian kanannya ini jika teman-teman menggunakan Ethernet, menggunakan eksternal WiFi. Nah, teman-teman bisa menambahkan router dan dipasangkan ke Ethernet yang ada di belakang mixer AD20 Live-nya. Untuk nama WiFi dan juga password teman-teman bisa setup di sini, bisa konfigurasi di sini, bisa dipilih frekuensinya juga mau di berapa. Oke. Kemudian di bagian meter. Di bagian meternya ini menunjukkan channel input 1 hingga channel 20, stereo input, efek return dan bass output dan juga LR outputnya. Di sini teman-teman bisa lihat. Dan yang menarik di sini adanya sinyal yang ditunjukkan di bagian ini. Di sini menunjukkan adanya 2 indikator, di sini ada biru dan ada hijau. Nah, yang biru ini menunjukkan sinyal input yang masuk ke mixer, kemudian yang hijaunya ini adalah seberapa besar kita mengirimkan sinyalnya, yaitu di fadernya. Jika ingin menyamakan dengan sinyal inputnya, maka ini bisa dinaikkan hingga sama persis, atau bisa lebih tinggi malahan. Nah, kemudian di bagian preset. Nah, teman-teman untuk save settingan di mixernya ini bisa save di bagian presetnya. Teman-teman juga bisa save ke flash disk jika teman-teman mau. Dan jika mau save di sini di bagian yang atas save dan load-nya. Jika mau hapus tinggal delete. Kemudian untuk export ini untuk save ke flash disk. Klik export maka akan menyimpan nanti ke flash disk. Tapi ini harus ada yang di save dulu baru ditekan dan diekspor. Kemudian di bagian copy teman-teman bisa copy channel. Misalkan dari channel 1 mau di copy apa aja dari gate-nya, EQ, input, kompresor, send atau phantom power-nya. Kemudian ini tujuannya ke mana? Misalkan channel 2 untuk copy-nya teman-teman tinggal copy seperti ini. Ini maka akan otomatis tercopy dari mulai sesuai yang kita select di sini, yang kita pilih, maka akan tercopy semuanya sama di channel 2. Oke. Kemudian di sini ada efek. Nah, efek ini ada beberapa pilihan, teman-teman bisa klik di bagian efek di sini. Nah, di sini ada hold, delay, room, chorus. Teman-teman di sini untuk setup efeknya bisa dari sini langsung naik di sini atau menggunakan encoder yang ada di sebelah kanannya. Oke, untuk efeknya teman-teman bisa pilih sendiri. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ada di bagian kirinya ini ada 4 encoder lagi. Fungsinya teman-teman bisa lihat di sini, ini fungsi sebagai mic gain atau sebagai gain-nya. Ini bisa dilihat di sini gain-nya, sinyalnya jadi lebih besar sekarang. Kemudian di bagian low cut-nya untuk mengatur gain-nya ini bisa di sini teman-teman dan bisa digunakan encodernya. Tapi klik dulu di sebelah sini kemudian pakai encodernya di sebelah sini. Atau teman-teman bisa langsung klik di bagian ini. Kemudian di bawahnya lagi ada encoder, ini fungsinya sebagai low cut.
Lokat ini biasanya masuk ke bagian EQ. Nah, untuk melihat ini angkanya ada, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk mengaktifkannya teman-teman klik ke bawah, maka ini akan membuka menu di bagian EQ-nya. Untuk mengaktifkan lokatnya teman-teman bisa klik ini. Kalau ini tandanya ada orange di sini maka ini aktif. Jika ini nyala terang seperti ini maka ini aktif. Jika tidak seperti ini berarti ini belum aktif. Kemudian di bawahnya lagi ada get, ada fungsi get. Kemudian di bawahnya encoder yang digunakan untuk kompresor. Jika diklik akan berpindah menjadi di kompresornya. Nah, di bawahnya lagi ada 8 encoder. Fungsinya ini untuk EQ untuk saat ini. Jika kita select di channel 1, maka ini fungsinya untuk meng-EQ. Nah, teman-teman di sini bisa lihat di bagian EQ-nya. Di sini low shelving, kemudian ini frekuensi, ini ada 3, ada key-nya. EQ-nya ini ada key-nya juga dan ini high shelving-nya. Nah, untuk mengubahnya teman-teman bisa klik di bagian ini. Nah, ini pilih. Jika yang awalnya tadi high shelving bisa menjadi PEQ lagi. Jadi fungsinya ini bisa sangat fleksibel, bisa juga menjadi high cut. Jika mau mengubah menjadi low cut, teman-teman klik lagi di sini dan pilih menjadi low cut. Nah, saat ini menjadi low cut dengan frekuensi yang sangat tinggi. Menariknya di mixer AD20 Live ini di bagian EQ-nya ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa menjadi low shelving, high shelving, low cut atau high cut atau menjadi PEQ. Teman-teman bisa lihat di sini untuk menambah gain-nya, mengurangi, kemudian ini menggeser frekuensinya. Nah, untuk mengubahnya supaya ini menjadi key, ini teman-teman bisa diubah menjadi key. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengubah menjadi berapa lebarnya dari frekuensi yang kita setup, teman-teman bisa klik di sini, di yang ini menggunakan encoder, atau bisa teman-teman agak ditekan ke bawah, kemudian diputer. Bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan ini, sama. Ini dua cara jika kita mengatur key-nya, atau bisa sebenarnya di sini langsung. Tapi biasanya di sini jika teman-teman belum terbiasa akan menjadi lebih kayak kaget-kaget. Kemudian di samping kanannya ini ada encoder yang bersifat multifungsi. Bisa untuk apa aja di sini, untuk gain juga di sini bisa, untuk key-nya bisa, untuk frekuensinya juga bisa. Teman-teman bisa setup. Untuk resetnya teman-teman bisa klik langsung di sini, reset. Jika mau save preset yang di EQ channel ini bisa di save di sini. Nah, misalkan saya ambil contoh di sini, saya akan save data ini, misalkan save VA test, saya oke. Ini di channel 1. Kemudian saya mau recall di channel 2, klik preset lagi, klik ini, kemudian load. Nah, sekarang posisi channel 1 dan channel 2 EQ-nya ini sudah sama. Untuk resetnya teman-teman tinggal klik reset dan oke. Nah, di bagian layarnya ini kalau untuk menu channelnya, di bagian layarnya ini di sini ada pembalik fase, pembalik polarity di sini. Teman-teman bisa klik, kemudian linknya. Jika teman-teman mau link channelnya, sekarang udah link channel 3 dan 4. Misalkan mau lepas, tinggal lepas saja. Kemudian di sini ada phantom power-nya. Oke, ini phantom power-nya nyala. Jika mematikan tinggal tekan sekali lagi. Kemudian di bagian name-nya di sini ada nama yang bisa diubah menjadi apa? Misalkan VA juga. Nah, di sini berubah menjadi nama. Jika kita kembali ke home. Nah, sekarang posisinya di channel ini berubah menjadi VA namanya. Oke, kita kembali lagi di channel ini. Nah, untuk mengubah color-nya atau warnanya teman-teman bisa klik di sini. Misalkan ini menjadi warna kuning. Nah, di sini akan berubah menjadi warna kuning dan yang lainnya juga bisa di setup seperti itu sama. Nah, ini yang perlu diingat teman-teman, untuk mengirimkan LR ini di channel ini harus posisi nyala. Saya kembali di sini. Nah, ini harus nyala, jika tidak maka di situ akan hilang sinyalnya. Nah, jika ini mengirimkan LR-nya. Kemudian untuk setup grupnya di sini teman-teman bisa klik di sini. Ini mati. Jika pindah 2 maka ini akan menjadi fungsi yang kedua. Satu enggak. Oke, untuk yang ketiga sama. Kemudian di sini ada panning atau biasa di mixer analog ini menjadi balance kiri dan kanan. Teman-teman bisa atur di sini. Ini menjadi ke kiri dan jika ke sini ini menjadi ke kanan.
Kemudian di bagian bawahnya ini ada fader, send to bus, dan efek. Teman-teman sudah bisa melihat video saya yang sebelumnya di sini untuk AFL dan PFL-nya, untuk pre dan post-nya. Jika posisi seperti ini sekarang ini menjadi pre, jadi tidak perlu naik fader, tapi sudah bisa mengirimkan langsung ke bus output-nya. Saya ambil contoh seperti ini. Nah, ini sudah mengirimkan sinyal ke bus output-nya. Jika teman-teman tidak mau pre, post, di sini teman-teman lihat di sini nggak ada sinyal. Untuk mengirimkan sinyal maka harus fadernya juga naik. Jadi mengirimkan LR dan mengirimkan sinyal ke channel bus outputnya. Sekarang kita bahas ke bagian yang ada di gate-nya. Kita kembali ke bagian gate. Nah, untuk setup gate-nya ini menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian kompresornya juga sama, menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini untuk fiturnya lengkap, ada threshold, ratio, gain, attack, hold, dan release. Nah, teman-teman di sini untuk kembali ke home-nya, teman-teman bisa back ke sini atau bisa tekan tadi tombol home. Nah, di sini teman-teman lihat di bagian atas ini ada gain dan di bawah ini ada panning. Saya kembali lagi. Di bagian bawah kalau saya seperti ini kan ada kuning-kuning kotak-kotak, berarti fungsi dari encoder ini di posisi home ini menjadi panningnya. Jika saya tekan seperti ini, maka ini fungsinya menjadi gain. Nah, teman-teman bisa langsung naik turunkan gainnya di sini. Oke. Jika di sini ada beberapa filter yang sudah teman-teman pakai, di sini akan menunjukkan bahwa EQ, kompresor, gate ini sudah terpakai dan bus berapa aja channel ini dikirimkan. Di sini ada indikatornya. Kemudian LED indikatornya juga ini yang sudah saya jelaskan, ada dua warna, yang biru ini sinyal input yang masuk, kemudian yang hijau ini sinyal yang dikirimkan dari fader ini menuju ke outputnya. Nah, kemudian di bagian ini, di bagian kanannya ini ada pons output atau monitor. Teman-teman bisa menggunakan headphone atau earphone. Jika teman-teman mau mengkontrol hasil mixingannya di mixer ini, teman-teman bisa menggunakan earphone. Saya menggunakan earphone yang murah, yang harganya tidak terlalu mahal, menggunakan CVJ. Nah, di sini harus menambah adapter jack TRS 6,5 mili atau 1/4 inch, kemudian ujungnya ini 3,5 inch. Dipasang seperti ini, kemudian ujungnya ini masuk seperti ini, dan di ujungnya ini teman-teman bisa masukkan ke telinga teman-teman untuk earphone-nya. Ini levelnya bisa dibesar dan kecilkan di sini. Ini juga bisa untuk kontrol solo atau PFL jika teman-teman mau untuk kontrol ini. Misalkan untuk ngecek sinyal sebelum fader dinaikkan, maka dengan klik solonya ini akan keluar di output pon-nya. Jadi teman-teman bisa lebih mudah untuk cek sinyalnya menggunakan earphone. Di sini kita kembali lagi pembahasan di signal level. Di sini adanya indikator minus 40, minus 20, dan peak. Sedangkan di bagian kanannya ini, di bagian LR-nya ini teman-teman bisa lihat dari minus 60 sampai minus 3 dan overload atau ini udah peak. Jadi untuk memixingnya ini untuk posisi yang sekarang ini menggunakan indikator dBFS, dB full scale. Jadi 0 dB-nya di sini ini adalah minus 18 atau teman-teman bisa lihat di sini antara hijau 1 ke orange. Di sekitar 0 dB-an outputnya. Oke, nah di bagian indikator yang di dalamnya, di dalam untuk LCD-nya juga sama. Ini menunjukkan yang sama di sini untuk sinyalnya. Nah, untuk LCD-nya ini memiliki LCD dengan ukuran 10 in touchscreen atau layar sentuh dan sangat responsif sekali, membantu teman-teman untuk penggunaan di mixer digitalnya ini. Mudah-mudahan di video yang ketiga ini teman-teman sudah bisa menggunakan mixer AD20 Live ini dengan nyaman, karena untuk migrasi dari mixer analog ke mixer digital ini tidak terlalu susah untuk penggunaan di mixer AD20 Live-nya, karena di bagian tampilannya ini sangat mirip sekali dengan mixer analog. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.